Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah Masjid Darussalam yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, walaupun dalam kondisi yang tidak seperti tahun-tahun yang lalu yang kita bertemu dengan Ramadan dalam kondisi yang stabil, penuh dengan nikmat kesehatan dan sebagainya. Sementara Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan adanya wabah pandemi. Mudah-mudahan lewat kesungguhan kita di bulan Ramadan ini Allah segera mengangkat wabah penyakit ini dari negeri kaum muslimin, terutama dari seluruh dunia pada umumnya. Jemaah Masjid Darussalam yang saya cintai, saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan yang pertama tentang mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-iman bil qadar. Ini materi yang sangat penting, terutama untuk kita kaji kembali pada hari-hari ini, di mana ketika kita sedang dalam kondisi yang tidak stabil, maka ilmulah yang bisa membuat kita untuk bisa tegar kembali, untuk bisa kembali lagi ke dalam track yang benar, melawan jiwa kita yang memang rentan untuk terkena krisis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-iman bil qadari ini adalah bagian dari konsekuensi keimanan kita yang keenam. Ketika hadis diriwayatkan oleh Jibril diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika mengajari tentang apa itu iman, apa itu Islam. Salah satu rukun iman yang keenam adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau percaya kepada ketentuan Allah, baik itu yang kalian senang, kalian suka, maupun yang buruk yang kalian tidak menyukainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka para ulama mendefinisikan makna takdir ini dengan definisi takdirullah likulli ma yaqa fil kaun. Bahwasanya takdir itu adalah ketetapan Allah, ketentuan Allah yang berlaku pada seluruh ciptaannya. Hasbama sadaqa bihi ilmu, sesuai dengan pengetahuan Allah yang memang bisa mengetahui dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua adalah hasba maqtadat bu hikmatu, sesuai dengan kebijaksanaan, hikmah yang Allah inginkan atau Allah kehendaki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi takdir itu berkaitan erat dengan dua hal ini, ilmu Allah dan hikmah atau kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin diwajibkan beriman, bagian dari iktiraf, pengakuan dia bahwasanya Allah Maha mengetahui segala-galanya. Tidak ada yang terlepas dari penglihatan Allah, tidak ada yang bisa terlewat dari pengetahuan Allah. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardh
Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Apakah kalian tidak tahu bahwasanya Allah itu mengetahui segala hal yang di langit maupun yang di bumi? Sesungguhnya itu terdapat di dalam kitab, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyamakan persepsi Allah dengan kita. Kalau kita manusia yang jahil, kita jangankan untuk yang 100 tahun ke depan, 1000 tahun ke depan, 1 menit kemudian saja kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi pada kita atau pada masyarakat kita, atau tentang wabah pandemik sekarang kapan selesainya. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang berani bisa memastikan. Semuanya hanya prediksi dan sebagainya. Tetapi Allah Maha mengetahui, Allah Maha tahu segala-galanya kapan pandemik ini pastinya akan berakhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka untuk memahami takdir ini ada beberapa hal yang harus kita pahami sehingga keimanan kita terhadap takdir ini benar-benar sesuai dengan yang Allah inginkan. Yang pertama adalah pengetahuan kita bahwasanya ilmu Allah jumlatan wa tafsilan. Kita memahami bahwasanya ilmu Allah ini sangat detail. Allah mengetahui segala-galanya, baik yang sejak zaman azali sampai kemudian zaman nanti ketika Allah menginginkan kehancuran dari alam jagat raya ini. Dari mulai yang tampak sampai yang tidak nampak, maka Allah tahu semuanya. Bahkan di dalam salah satu ayatnya Allah memberitahukan pada kita bahwasanya tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah juga tahu, ataupun dahan ranting yang kering. Allah itu tahu kapan kadarnya, berapa kadarnya, kemudian dia jatuh pada waktu kapan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ini harus kita yakini. Allah mengetahui secara detail apa yang menjadi kejadian ataupun kebutuhan dari manusia. Keimanan kita kepada takdir menghendaki yang kedua adalah keyakinan kita, pemahaman kita bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya sudah tercatat di dalam kitab Lauh Mahfuz. Sebagaimana yang telah dibacakan tadi di dalam surat Al-Hajj, inna dzalika fi kitab, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi antara langit dan bumi Allah mengetahuinya dan Allah catatkan di dalam satu kitab di Lauh Mahfuz. Ada satu hadis dari baginda Rasulullah bahwasanya yang pertama kali diciptakan adalah Al-Qalam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Al-Qalam, uktub. Maka Al-Qalam berkata, ya Rabb, madza aktub? Apa yang harus aku tulis? Maka kemudian Allah mengatakan, tulislah segala sesuatu yang ada di muka bumi atau alam jagat raya ini dengan ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Jamaah Masjid Darussalam yang saya cintai Allah, itu yang kedua. Yang ketiga, keimanan kita kepada takdir ini menghendaki kita untuk meyakini bahwasanya seluruh makhluk ataupun kejadian yang ada di alam jagat raya ini semuanya atas kendali dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang namanya hal itu terjadi dengan sendirinya, sekonyong-konyong, ataupun lepas dari kontrol Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu, Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu yang Allah kehendaki, dan Allah lah yang memilihnya.
Allah yang memilih. Walaupun kita memiliki kebebasan bisa melakukan atau tidak, tetapi kita tidak akan bisa melakukan atau meninggalkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun halnya dengan sekarang yang lagi ramai wabah pandemi, dia bisa saja mengenai ataupun tidak pada seseorang, itu semua murni kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Masjid Darussalam yang saya cintai karena Allah. Kemudian yang keempat adalah bahwasanya seluruh makhluk yang ada di alam jagat raya ini semuanya adalah makhlukatun lillah. Semuanya adalah ciptaan Allah. Ini harus kita yakini. Jangan ada merasa mungkin di dunia lain ada Tuhan yang lain, atau mungkin ada yang bukan diciptakan oleh Allah, ada dengan sendirinya dan sebagainya. Ini tidak benar. Baik itu perilakunya, baik itu sifatnya, gerakannya dan sebagainya, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah terhadap segala sesuatu itu yang mewakili ataupun yang menghandle, menguasai, mengatur dan sebagainya. Jemaah Masjid Darussalam yang saya cintai, setelah kita memahami 4 hal ini, mengetahui ilmu Allah, mengetahui bahwasanya ilmu Allah tercatat di dalam Lauh Mahfuz, kemudian kita meyakini bahwasanya seluruh alam ini bekerja, beraktivitas atas kehendak Allah, atas izin Allah. Kemudian yang keempat, bahwasanya seluruh perbuatan, sifat, zat seluruh makhluk ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah memahami takdir dengan 4 hal ini, insya Allah benarlah iman kita terhadap qadar. Kemudian poin terakhir sebagai penutup, supaya kita memiliki keuntungan, benefit ataupun dari majelis al-ilm kali ini, adalah pengetahuan kita tentang manfaat daripada keimanan kita dengan takdir Allah ini. Ada beberapa hal yang paling jelas adalah terekam di dalam surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23 yang mungkin sangat relevan dengan kondisi kita saat ini ketika kita menghadapi wabah pandemi corona yang kadang menguras emosi, psikis kita, jiwa kita, yang memang karakter manusia itu adalah rapuh. Ada jiwa ketamakan, ada kerakusan, ada ketakutan, kekhawatiran yang berlebih. Itu adalah karakter asli bawaan dari manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam surat Al-Hadid dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fis samaa illa fi kitabin wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada musibah yang menimpa di muka bumi atau menimpa jiwa-jiwa kalian kecuali sudah tercatat di dalam kitab sebelum kejadian peristiwa itu, jauh sebelumnya terdapat di dalam kitab Lauh Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, itu sangat mudah bagi Allah. Apa fungsinya? Likai la ta'saw 'ala ma fatakum, supaya kalian tidak pernah bersedih atas apa yang terhilang atau yang pergi dari kalian, ataupun kalian kehilangan sesuatu. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak pula kalian terlalu berbangga hati, berbangga jiwa, euforia
terlalu berlebihan. Karena apa yang kalian dapatkan, padahal itu semua adalah pemberian Allah, padahal itu semua adalah kehendak Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang menuntut kesyukuran, bukan kemudian sikap yang bersombong diri. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbangga dan sombong. Ma'asyiral muslimin, jemaah Masjid Darussalam yang saya cintai, itu salah satunya. Tidak adanya kesedihan yang berlebihan dari kehilangan di dunia ini, entah itu kehilangan jiwa dari orang-orang yang kita sayangi, atau kehilangan harta, bisnis, tahta, jabatan dan sebagainya. Kita tidak akan terlalu bersedih. Kemudian yang kedua adalah tuma'ninatun nafs, ketenangan jiwa. Jiwa yang balance. Kita tidak menjadi orang yang tiba-tiba euforia, tapi kita tidak pula menjadi orang yang kemudian depresi ataupun ketakutan, paranoid dan sebagainya. Ini yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, kita bisa sabar ketika menghadapi musibah. Kenapa? Karena kita yakin ini semua adalah kehendak Allah. Khaliquna, pencipta kita. Maka seorang pencipta boleh berbuat apa saja terhadap yang dicintai atau yang diciptakannya. Dia tidak bisa membantah kecuali hanya menerima. Kemudian yang keempat, ar-ridha. Kita ridha terhadap ketetapan Allah dan yakin bahwasanya Allah akan mengganti dari apa yang kita hilang. Kemudian yang kelima, kita tidak terlalu bersedih atas apa yang telah terlewat atau masa lalu kita. Tapi kita menjadi pribadi yang optimis, selalu memandang ke depan apa yang bisa kita raih, apa yang bisa kita perbaiki di masa depan kita. Kemudian yang terakhir, an-najat minan nar. Kita selamat dari siksa api neraka. Karena orang yang beriman kepada Allah dengan mengimani takdir ketetapannya dengan ikhlas ridha, maka Allah akan mengganjarnya dengan diselamatkan dari siksa api neraka. Mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.